bahwa hidup kita jalani beribadah dengan cara ittiba sunnah Rasulullah, ittiba perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sampai dengan ayat yang ke-30 dari surat Ar-Ra'd, surat ke-13, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kadzalika ka seperti dalika itu, kadzalika seperti itu, mengkono kaya ngono kuwi. Mohon dianukan, ini terlalu bengung. Ya. Oh, alah, ada pembesarnya, pengecilnya, pembesarnya ada di depan ini juga. Makasih. Kadzalika seperti itu, arsalnaka telah mengutus kami kepadamu. Seperti itu kami telah mengutusmu. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya arsalna telah mengutus kami kepadamu. Fi ummatin, fi di dalam ummatin umat. Qad sungguh kholat telah sunyi min qabliha dari umat itu umamun umat-umat sebelumnya. Jadi telah berlalu umat-umat sebelum umat yang dimana engkau kami utus kepadanya. Ya, jadi sadurunge umat Kanjeng Nabi Muhammad iku wis ana umat-umat ya, yang sudah berlalu, yang sudah selesai masa hidupnya, episode sejarahnya. Jadi episode sejarahnya itu qad khalat min qabliha umamun. Jadi jangan merasa bahwa kamu itu satu-satunya umat, tetapi sebelum kalian itu ada umat-umat lain, ya, yang sebenarnya kadzalika arsalnaka fi ummatin, seperti itu juga, ya. Umat-umat sebelum umatmu itu kudatangkan Rasul buat mereka, ya. Jadi tugas kerasulan itu tidak hanya kepada engkau, tapi juga kepada Rasul-Rasul sebelum engkau. Demikian pula umat-umat sebelum umat engkau itu sudah banyak yang telah wis lewat men. Udah lewat. Apa esensi diceritakannya umat-umat sebelummu yang telah berlalu itu, dan diceritakannya tugas kerisalahanmu kepada umatmu itu?
Litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika. Litatluwa supaya kamu membacakan dengan mendalam, alaihim atas beban yang dipikul oleh mereka. Jadi sejarah masa lalu itu diperbincangkan, diobrolkan, diomongkan, itu bukan sekedar untuk bernostalgia, tetapi untuk dipahami, dimengerti dengan tepat, dengan benar, supaya bisa mengambil ibrah, mengambil pembelajaran, bisa mengambil nilai-nilai kejuangan atau nilai-nilai yang bisa untuk menghindarkan diri dari bahaya yang ada di dalam peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda. Makanya kalau bicara sejarah itu bicara kronologi peristiwa secara runtut. Jadi kalau orang bicara sejarah itu berarti mulai dari awal, tengah sampai akhir, ya, dari muqaddimah sampai dengan natijah, sampai dengan kesimpulan, itu semua dirunut. Yang kedua, berbicara sejarah itu berbicara mengenai pelaku, bicara mengenai ketokohan, bicara mengenai pelaku, peran, tanggung jawab, kiprah, ya, yang dilakukan oleh tokoh itu. Dan berbicara sejarah tidak terlepas dari kepentingan yang menceritakannya. Kalau diceritakan dengan tulisan, ya penulisnya. Kalau diceritakan dengan dongeng, ya pendongengnya. Jadi tidak terlepas dari kepentingan penceritanya. Dan yang sangat esensial itu sebenarnya adalah motif, latar yang menyertai terhadap peristiwa kesejarahan itu, ya. Kalau bahasa Quran sering ada asbab an-nuzul, ada asbabun nuzul. Kalau hadis biasanya ada asbabul wurud, sebab turun dan sebab keluarnya periwayatan, ya. Tetapi ketika kita disuruh untuk menengok terhadap apa yang telah berlalu, litajluwa alaihim, supaya engkau Muhammad membacakan dengan mendalam, alaihim atas mereka, umatmu itu, ya, wacakno sing temen, sing isok dimengerteni, yang bisa untuk dipahami oleh siapa? Oleh umatmu itu, alaihim, atas beban-beban. Jadi memahami Quran itu walaupun sudah dijadikan bahasa yang paling mudah oleh Allah, tapi nalar manusia itu isih ono sing gak gaduh, gak tekan. Alaihim, abot angel. Makanya layamasuhu illal mutahharun, tidak menyentuh terhadap Al-Quran itu kecuali mereka yang disucikan oleh Allah. Maksudnya di situ adalah malaikat-malaikat yang membawa Al-Quran. Tapi Quran itu kan diturunkan kepada engkau. Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, pedoman, panduan, penjelasan, penggamblangan, bukti-bukti otentik kehidupan manusia. Bahkan Quran itu menjadi sumber nilai yang mampu untuk membeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk.
Karena itu selaras dengan kualitas kemampuan akal manusia. Mesti harus dipaham seperti itu. Karenanya sing durung paham, ayo ngaji sing temen gitu aja. Siapa yang sungguh-sungguh dia yang akan mendapatkan. Man jadda wajada. Al istihadu mufidun. Kesungguhan itu akan berfaedah, akan bermanfaat. Ya. Nah, ini ngomong faedah ini terus jenengan senyum-senyum ini tim suksesnya itu. Ya. Jadi litajlu alaihimul ladzi apa yang kau bacakan atas mereka itu alladzi auhayna ilaika alladzi sesuatu yang auhayna telah kami wahyukan ilaika kepadamu. Jadi apa yang aku wahyukan kepadamu itu ya, tentu akan kamu bacakan, akan kamu fahamkan, akan kamu mengertikan kepada mereka umatmu tadi itu. Loh, di dalam proses untuk memahamkan, membuat umatmu mengerti, lah kok tantangannya itu tidak ringan. Kardine ku yo kok gede ngono wae. Pengkonya itu kok ya masih luar biasa. Penolakan terhadap nilai-nilai yang kamu ajarkan kepada mereka itu kok tinggi, dahsyat penentangannya. Lah kalau seperti itu, kadzalika mengkono-mengkono kuwi sebenarnya yang dialami oleh rasul-rasul sebelum kamu. Yang ngono kuwi jane karaktere menungso mulai biyen sampai saiki kardi man. Ono mana ya? Karep natibi ya. Terus nyaman ngene. Jadi seperti itu, ora usah gumun ya, ora usah heran. Ya, ora usah kaget. Yo ngono kuwi. Apa itu? Wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum dan mereka yakfuruna, mereka itu ingkar birrahman dengan yang maha kasih sayang. Di sini wa hum yakfuruna birrahman itu kembali kepada hum, mereka dengan domir. Ya, dengan dirahasiakan, apakah mereka itu yang berada di umat-umat sebelummu atau berada pada umatmu. Nah, tidak disebut secara sharih, secara gamblang, dengan maksud pemahamannya ya ngono kuwi kabeh menungso. Ketika diajari, ketika dibacakan dengan wahyu-wahyu, dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan yang maha welas, Tuhan yang maha asih, yang nama sebutannya Ar-Rahman, itu mereka yakfurun, mereka itu ingkar, mereka itu kufur, mereka menolak, mereka menutup diri, ya, mereka acuh, mereka cuek, mereka tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, mengabaikannya. Wis ngono kuwi mulai biyen menungso iku nek dikei ilmu sak temene, ilmu yang sejati, sejatining ngilmu, ya. Karena manusia itu punya daya tabii, daya insting. Manusia itu punya daya hisi, daya indrawi. Manusia punya daya akli, punya daya nalar.
rupa-rupanya mereka hanya merasa cukup dengan potensi-potensi alamiah yang diberi Tuhan itu saja untuk bisa menemukan kebajikan dan kebenaran dalam hidup ini. Merasa tidak butuh penjelasan dari utusan yang dibangkitkan oleh Allah buat menuntun, membimbing dan meneladankan kebenaran dan kebajikan itu sendiri. Koyo-koyo wis ora butuh. Karena itu mereka menolak, tidak menerima. Ya. Padahal cerita di awal ini sebelum ayat 30-nya itu kan bicara mengenai yang beriman, hatinya menjadi tenang ketika ingat dengan Allah. Tetapi orang yang kafir itu merasa bahwa apa yang diturunkan oleh Allah, ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu mengatakan ini bukan ayat untuk kami, ini bukan pedoman untuk kami, ini pedomannya bangsa ummi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu. Ini panduan hidup bagi orang-orang yang kere, yang melarat, yang mustadafin, yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, gak punya kecerdasan, gak punya keunggulan. Tapi bagi kami, mana ayatnya? Tuhan tidak ngasih ayat pada kami. Orang kafir mengelak. Maka ketika mereka itu mengelak dan menolak terhadap kebenaran yang diberikan oleh Allah yang Maha Kasih, kemudian mereka mengingkari, Kanjeng Nabi diberi informasi oleh Allah, koyok mengkono kuwi wahai Muhammad, umat-umat terdahulu pun menolak kebenaran yang aku wahyukan buat mereka, seperti halnya umatmu menolak kebenaran yang aku berikan pada mereka melaluimu. Nah, berarti ada unsur menghibur kepada Kanjeng Nabi supaya tidak merasa gagal sendiri, ya. Tidak merasa ini tantangan yang paling berat sendiri. Kenapa? Karena para rasul sebelumnya pun ya diperlakukan oleh umatnya seperti itu. Padahal sekali lagi di dalam ayat ini diperkenalkan auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Ya kan? Telah kami wahyukan kepadamu untuk disampaikan, dibacakan kepada mereka, tapi setelah dibacakan pada mereka ternyata wa hum yakfuruna birrahman. Ketika dia mengingkari apa yang kau bacakan buat mereka, sesungguhnya bukan ingkar kepada tutur katamu, tapi dia ingkar dengan firman yang Maha Rahman. Ya. Ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku lak menungso padha karo awakmu, cuma aku dikei tugas tambahan untuk membacakan, menyampaikan, memahamkan kepadamu akan ayat-ayat Tuhanku, akan ayat-ayat Tuhan kalian. Wa ma alaina ilal balag, aku mung nyampe no wae. Tugas kerasulan menyampaikan. Masalah kemudian diterima atau tidak, faktor hidayah bagi yang mendengar, bagi yang menyaksikan. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, kita nggak sempat ketemu Kanjeng Nabi, tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, dan kita terus menerus menggeluti, nah, pokok bahasa saya menggeluti, saking semangatnya di dalam ingin untuk mengamalkan, menggeluti, menegakkan, menjunjung tinggi warisan beliau, peninggalan beliau, ya, Quran dan Sunnah kita kaji, kita pahami, kita cocokkan sikap laku kita dengan apa yang ada di dalamnya.
adalah hidayah yang luar biasa, nggak sempat ketemu, tapi kita percaya luar biasa. Itulah salah satu wujud umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bangga karena aku sayang pada umat yang tidak pernah ketemu dengan aku, tetapi ia menjadi pengikut setiaku. Ya, panjenengan ini, ya, termasuk bagian daripada yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Joko wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang itu mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul, itu hakikatnya dia adalah mengingkari apa yang diberikan oleh Tuhannya yang Maha Welas Asih itu. Karena Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Rasul menyampaikan kebenaran itu, hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka umatmu yang tetap pengkor, tetap bangkang, tetap menolak, wa rabbi la ilaha illahu, wa dia Allah yang Maha Rahman, dia Allah yang Maha Kasih, yang telah memberikan wahyu kepadaku, yang kemudian aku sampaikan kepada kalian. Huwa dia Allah itu Rabbi, Tuhan yang mencipta, yang mengatur, merawat kepadaku. Wis kabeh gak gelem nrimo paribasane, ora usah kecil hati, ndak usah menjadi lemah bernyali. Kenapa? Katakan pada mereka, dia yang Maha Welas Asih, dia yang memberikan wahyu itu adalah Tuhan yang mencipta dan merawatku. Wis to, nek awak dhewe rumangsa dirawat, diopeni, dipelihara oleh Allah, kira-kira kekuatan apa yang bisa untuk mengalahkan terhadap kekuatan Tuhan itu sendiri? Ya, kekuatan nafsu. Ya. Nafsu itu menjadi kekuatan yang ammarah bisu, motivator ulung, ya. Energi yang dahsyat yang bisa untuk mendorong melakukan penolakan itu. Ya. Nafsu. Wa nafsu wa ma sawwaha, kefujuran, kedurhakaan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang mengatur jagat raya ini, yang memberikan perlindungan dan pengayoman bagi seluruh ciptaannya ini, kecuali Dia. Dan Dia adalah Tuhanku, Tuhan yang mencipta dan merawat hidupku. Ya. Kalau dipahami kayak ngono kan, terus pangeranmu sing piye kan ngono. Lalu Tuhanmu itu yang bagaimana? Seolah-olah orang kafir ditantang, ya, dengan redaksi kul wa rabbi la ilaha illa huwa. Ya sudahlah, kalau kalian itu menolak, kalian gak mau nerima. Ini loh dari Tuhan yang penuh welas asih. Ini kasih sayang Tuhan. Karena Dia yang mencipta, Dia yang merawat, Dia yang mengatur kehidupan kalian. Dia kasihkan wahyu kepadaku untuk kusampaikan kepada kalian. Tapi kalian menolak. Ya sudah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah yang Rahman itu tawakkaltu, aku berserah diri, aku pasrah, ya, wa ilaihi matab, dan hanya kepada Dia pula tempat kembali pertaubatan itu.
Gak perlu awakmu rumangsa salah nang aku. Ketika saya menyampaikan, membacakan, memahamkan ayat-ayat ini yang diwahyukan oleh Allah, kemudian akalmu tidak mampu menerima, indrawimu tidak mampu untuk menerima, instingmu tidak bisa untuk menerima, tidak perlu rikuh kepadaku, karena sesungguhnya aku hanya penyambung wahyu yang diberikan oleh Tuhanku. Semua resiko ditanggung oleh kamu sendiri. Semua akibat itu akan diterima oleh kalian sendiri. Ya sudah, alaihi tawakkaltu. Semua kuserahkan kepadanya. Wa ilaihi matab, dan semua akan kembali kepadanya. Tentu yang salah seleh, sing bener apa kok nek cara Jawa? Salah seleh bener. Ya biasanya wong Jawa kan bener apa itu? Banter. Ya. Bener. Ya, sing bener ya. Sing salah seleh. Kapan? Wa ilaihi matab, ketika semua sudah kembali kepadanya. Kembali dengan mengakui kesalahan dan kekeliruannya, karena ia selama hidupnya menolak wahyu yang dibimbingkan olehnya. Matab. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersemangat untuk memahami terhadap firman-firman Allah dengan satu tujuan, kita bisa mengamalkan dan menjadikannya sebagai hudan, bayinat dan furqan. Ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam perasaan benar tetapi yang dijalankan salah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam ya'i asil ladhina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladhina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Sampai-sampai untuk membuktikan kebenaran bahwa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka umat yang pengko tadi itu, yang menolak, ya, yang kufur, yang ingkar, ya, itu digambarkan oleh Allah. Walau anna Qur'anan sirat bil jibalu, walau dan sekiranya anna sungguh Qur'anan Al-Qur'an itu suyirat diperjalankan bihi dengannya Al-Qur'an apa al-jibalu gunung, ya. Umpama sampai mergo Quran iku gunung-gunung iku iso dilakokno, iso melaku diperjalankan, ya. Umpama kok Al-Qur'an diwaca kemudian Al-Qur'an itu bisa mengubah energi suara yang keluar dari Kanjeng Nabi lalu merubah menjadi energi yang mampu menggerakkan gunung, memperjalankan gunung. Andai seperti itu pun kejadiannya, dasar orang kafir, gitu ya, tetap akan menolak. Au quti'at bil ardu, atau kemudian dipotong-potong dengan Al-Qur'an itu bumi, ya.
Idza zulzilatil ardu zilzala, kenapa bumi itu bergoncang? Bi anna rabbaka auhalaha, karena dia mendapat perintah dari Tuhannya. Dapat perintah, dapat wahyu, auhalaha. Firman Allah yang berupa Quran itu sekiranya digunakan oleh Kanjeng Nabi itu untuk membelah bumi ini, memotong-motong bumi ini, ya, tetap aja orang kafir dalam kekafirannya. Saking dedele untuk paham itu, saking nemene atosnya hatinya, ya, sehingga sulit untuk bisa menerima. Au kullima bihil mauta, atau dibikin bisa bicara dengan Al-Quran al-mauta, mayit, bangkai itu. Umpama ana wong mati terus dikei firman, ya, firman Al-Quran, hei mayit, bersaksilah bahwa fa idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tandurun, bahwa ketika kamu nazak tadi itu kau saksikan keagungan Allah, ya toh? Ngomong mak jenggiran jenggiran, jarine sapa? Kancane Pak. Kancane Pak Sis pakai jember jenggiran. Mayat itu jenggiran, banjur ngomong. Itu pun orang-orang yang kafir tadi tetap menolak. Ya. Iki ayat ini sering digawe jopo jabu. Jadi mantra. Walau anna Qur'anan sirat bil jibal wa qutiat bil al-kulima bil mauta. Abrakadabra. Misalnya ada yang gunakan gitu itu. Sama dengan sumum bukmun yung fahum la yarjiun. Mergo ganti dhuwit numpak bis wedi ditagih karo kondektur. Maca sumum bukmun yung fahum la yarjiun. Akhirnya bingung kondektur ngitung bolak-balik kartise kurang situ. Sopo iki sing turu ngono? Jumlahe sakmene kok anu sakmene. Ya. Tibake digawe ndongani wong sing urip supaya ora fungsi meripat kupinge ke mau. Sumum bukmun umyum bagum mondar mandir goleki lha gak ro gak ketok. Ya ana sing kadang kala gunakne ngono. Apa ya keliru ya keliru gunakne wae. Berarti memang Quran itu mukjizat, lafaz-lafaznya itu kan dari Allah, ya. Jadi semua itu ijaz, mengandung kemukjizatan. Makanya ada istilah Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Ya, di situ ada membaca Fatihah itu sesuai maksud dari pembacanya. Ya. Ya, jadi semua itu sama, innamal a'malu bin niyyat. Setiap amal itu bergantung pada niat. Ya masa sampean maca sumum bukmun umum faum la yarjiun digawe supaya bojone sampean gak ketok misalkan. Ya boleh jadi ya. Karena itu bukan satu-satunya. Kenapa? Balillahil amru jami'a. Bahkan milik Allah lah segala urusan itu. Nah. Jadi umpama wong kuwi kafir tadi dibacakan wahyu Allah kemudian dia menolaknya, itu lalu misal dia mengatakan Muhammad coba kalau Quran itu betul dari Tuhanmu, maka gunakan Quran itu memperjalankan gunung-gunung ini. Lah umpama iku dituruti karo Kanjeng Nabi, gunung iku mlaku, tetep wae ora percaya. Ngono lho. Dianggap sihir. Ya. Muhammad coba belah bumi ini dengan baca Quranmu itu, maka muncul ilmu rengka bumi misalkan, ya kan? Ada rengka bumi gitu ya. Lalu diwujudkan betul oleh Allah. Orang kafir tetap aja tidak akan
menerima. Wis gak ngono saiki sing mati kongkon ngomong. Dikei kesempatan betul orang yang mati itu bisa ngomong, tetap aja dia tidak beriman. Kadzalika, seperti itu kok. Ya kan? Umat-umat terdahulu juga sudah terjadi, sudah berlalu. Afalam iya asil ladina amanu allau yasha Allah la tanasa jami'a. Afalam, maka apakah belum, ya, yai asil ladina, berputus asa, putus harapan. Siapa alladzina amanu? Orang-orang yang telah beriman. Allau, bahwa sekiranya yasha'u, berkehendak Allah lahatan nasa jami'a, sungguh dia akan membimbing manusia secara keseluruhan. Oke. Ketika melihat kasus yang seperti itu, melihat realita yang sedemikian itu, apakah iya kemudian mereka yang telah beriman itu akan terpengaruh menjadi, ya sudah, kalau gitu nggak usah kita dakwah, nggak usah kita ngajak-ngajak, nggak usah kita bacakan ayat-ayat ini, toh ujungnya mereka tetap akan menolak. Tidak perlu pembuktian, pada akhirnya akan diingkari kok. Kenapa harus dibuktikan? Ya, apa ya kemudian orang beriman akan memiliki sikap putus asa? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah yasha'allahu lahatan nasa jami'a. Orang beriman itu yakin benar bahwa sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada manusia secara keseluruhan, pasti manusia itu akan terbimbing dan tertuntun di dalam petunjuknya. Berarti di sini ada keterujian orang beriman di dalam berdakwah untuk menyampaikan kebenaran Allah. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah Allah. Bahan ujiannya siapa? Sikap orang yang kafir tadi. Mulawak dhewe iki nek nemu apa ya la ikrah fiddin. Tidak usah kemudian jadi sosok yang sok lalu memaksa-maksakan kehendak, memaksa-maksakan pemahaman keagamaan. Semua itu ada iramanya, dan irama yang terindah adalah hidayah. Jadi fluktuasi kehidupan manusia itu menjadi indah ketika berbingkai dengan hidayah. Kapan orang mendapat hidayah? Itu hak Allah. Tugas kita cuman membacakan tadi itu. Kanjeng Nabi juga begitu. Ya. Jadi umpama pembuktian-pembuktian yang empiris itu telah terwujud, orang kafir belum tentu menerima itu sebagai bukti kebenaran wahyu Allah. Wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atan aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Wala yazalu, dan tidak akan hilang, tidak akan tergelincir. Wala yazalu, dan akan senantiasa, selalu, ya, mesti. Apa? Alladzina, orang-orang kafir yang telah beriman itu tusibuhum, menimpa kepada mereka, bima, sebab apa yang sona'u, telah mereka produksi perbuatannya itu, qari'atan, al-qari'ah, guncangan-guncangan. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Guncangan-guncangan jiwa, guncangan-guncangan realita. Bima sona'u, sebab perilaku mereka sendiri yang memproduksi. Kalimat Allah luar biasa. Goncangan-goncangan di batin orang yang kafir tadi itu sebenarnya adalah merupakan produksi mereka sendiri, ya, bukan sebab faktor eksternal.
Ya. Gejolak-gejolak sosial dan gejolak-gejolak alam ini, ya, ini akibat ulah mereka sendiri. Dan goncangan batin yang dahsyat adalah ketika orang kafir itu ditimpa dengan akibat-akibat kekafirannya sendiri, tapi dia mencari pihak lain. Coba, luar biasa kan? Yang dipersalahkan pihak lain, padahal yang sumber atau biang keroknya itu adalah dia sendiri yang memproduksinya. Sona'u, berbuat. Sina'a itu biasanya industri, Pak. Jadi ada industri kejahatan, industri kebatilan. Pelopornya adalah mereka yang kafir itu. Tapi akibat yang dia terima ditimpakan, dilemparkan kepada orang lain. Wa takhulu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Wa takhulu, dan kemudian mendapatkan siksa, pelepasan dari akibat perbuatan qari'ah tadi itu, qariban dalam waktu yang dekat, fidarihim, di kampung-kampung mereka sendiri. Coba, ya, tempat yang sedianya gemah liparoh, jinawi, toto, titik, tentrem, ngono ya, itu kemudian membuat mereka kekurangan akibat apa yang mereka produksi sendiri. Penolakan terhadap ayat-ayat Allah, penolakan terhadap kebenaran-kebenaran wahyu dari Allah, ujungnya ada kesengsaraan dan penderitaan. Itu akan dialami oleh orang-orang kafir. Sementara orang beriman, urip iku ya wis ngene iki, dadi wong sugih ya ngono kuwi, dadi wong melarat ya ngono kuwi. Ngono lho. Ora biyen ora saiki jenenge urip ya ngene iki. Ngono. Nek wong iman hadap modal besar tadi itu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata tadi itu. Dua kata kunci. Kepada Allah berserah diri, dan kepada Allah lah tempat kembali seluruh perkara-perkara yang dialami. Kurang, dia bersandar pada yang maha lebih, maka tidak jadi kurang. Tapi kalau orang kafir merasa lebih, kemudian dia meninggalkan yang maha kaya, maka dia jadi yang paling melarat. Ujungnya kesengsaraan. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datang apa yang dijanjikan oleh Allah. Bagi yang berbuat baik dapat kebaikan, bagi yang beriman dengan wahyu dapat ketenangan, dapat keselamatan, bagi yang menolak yang kafir dapat penderitaan, dapat guncangan-guncangan, tidak hanya di dunia ini, tetapi di akhirat jauh lebih dahsyat yang akan ia alami sebagai penderitaan dan kesengsaraan. Itu innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah la yukhlifu, tiada pernah menyelisihi, tiada pernah menyulayani, ya, mengingkari, belenjani al-mi'ad, sesuatu yang telah dijanjikannya itu. Jadi nanti pada saatnya tidak hanya di akhirat, di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah bahwa siapa yang berada dalam kebenaran tidak ada gentar di dalam jiwanya. Katal maut, ketika ajal menjemputnya, dia memiliki kekuatan qaulis sabit, tutur kata yang kokoh, tangguh, tidak terkalahkan. Tapi orang-orang kafir longlai, kesana kemari, kainil manfus, seperti aneh-aneh yang berterbangan, kapas-kapas yang dihembuskan oleh badai angin. Ya, ini bahasa yang Allah ceritakan di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 31 dan 32. Jamaah rahimakumullah, karena sudah ditweet, artinya waktunya habis, sehingga mungkin hari ini 10 menit ya wes, apa harus takon. Salah. Jadi tadi ada mungkin benang merahnya begini ya. Kalau boleh saya ambil benang merah. Kok senengannya benang merah tuh? Benang merah, benang hijau ada lagi. Nah. Orang pengkol. Itu kalau kita melihat dari sisi
sudah itu adalah ranah Allah. Ya kita hanya ismail mas mengkol gitu ya. Jadi apapun yang kita mau berikan pada mereka pun ya itu juga tidak akan berbekas ke dia. Nah, walaupun tadi kalau saya bandingkan situasi sekarang dan situasi yang dulu itu masih tetap ada kan, bahkan generasi sebelum Rasulullah seperti itu, sehingga kita rasanya gimana ya, kayak menegakkan benang basah gitu. Ya. Ketika kita itu menginginkan dia untuk baik, gitu, dan kita merasa riak dan sebagainya juga, itu kan ranah Allah ya. Sampai sejauh mana itu kepengkolan itu. Ya. Terima kasih. Ya, makanya jangan melihat hasil, Ya, tetapi lihatlah proses. Tugas kita itu adalah mengikuti proses itu. Ya. Kita tugasnya mengikuti proses itu. Maka hasil itu kembali. Ya. Jadi ilahi tawakaltu wa ilahi munib tadi, matab tadi itu ya. Jadi kita harus seperti itu. Kita tidak boleh menjustis bahwa itu nanti tidak bisa, tidak boleh menjustis. Kenapa? Kadangkala orang kesandung aja itu jauh lebih bermanfaat daripada ribuan kata mutiara kebajikan dan kebenaran yang didengar. Jadi kesandung itu bisa orang sadar, tidak ada orang beritahu, tetapi beribu-ribu kali dia mendengar kalimat yang sadid, kalimat yang tegas, kalimat yang benar, tidak tersentuh. Kenapa? Kan tadi ada wilayah iradah Tuhan, ada iradah Allah tadi itu, atau Allah. Jadi tugas kita adalah menjalani proses itu. Ya, jangan kemudian mengambil hasil. Bagaimana kalian bisa menegakkan benang yang basah? Katakan gitu, bisa menegakkan benang basah. Apa bisa? Sangat mungkin. Mana yang tidak mungkin ketika bersandar dengan Tuhan yang Maha Segalanya? Ya, apakah yang lemas di hadapan Tuhan tidak bisa mengeras? Wah, sangat mungkin bisa berkeras. Jangan dikira air itu hanya melemaskan, bisa juga air akan mengeraskan. Maka kita sering mendengar ada air keras, misalkan ya, air keras misalkan. Jadi tetap itu Pak ya, semangat untuk ikut dalam proses tadi itu, sehingga kita tidak menjadi salah dan keliru karena membiarkan tanggung jawab kita untuk berada di proses itu tadi. Masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh menjustisnya. Ya. Makanya kepada siapapun yang hari ini dalam keadaan jahat dan kita rasakan menjahati misalkan, ya jangan kita vonis dia penjahat yang sudah tidak bisa. Kita masih punya harapan. Ya. Orang jahat itu punya potensi bagus ya. Orang bagus punya potensi. Iya. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Tadi itu ada kedurhakaan dan ada ketakwaan. Jangan kau kira dirimu terlepas dari keburukan. Di dalam hatimu ada potensi menjadikanmu buruk. Tinggal tunggu waktu aja jika tidak terjaga. Siapa yang bisa menjaga? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oh iya, kok tak kira arep ngacung maneh. Tuh, sik iki napa. Iya, apa. Iya, apa? Napa? Zaman waktu itu kan hanya umat tertentu mereka sudah kafir. Nah, sekarang kafir dan zaman sekarang ini kan meluas seluruh dunia. Apakah beratnya timbangan kafir waktu itu dengan sekarang itu berat mana maksud saya? Oh iya. Sekarang jadi begini, la yukallu nafsan illa wus'aha. Setiap diri manusia itu mendapat beban hidup yang setara dengan kemampuannya. Jadi menakarnya jangan menakar ini orang ini ada kejahatan 1 juta, tapi pelakunya orang 1 juta. Yang dulu ada kejahatan 200, tapi pelakunya memang 200. Berarti kan sama. Jumlah angka 2 dengan 1 juta tadi itu hanya jumlah secara kuantitas, tapi kualitasnya sama saja. Ya. Jadi kalau melihat dari situ, maka kekufuran yang dulu dengan kekufuran yang sekarang
Ya sebenarnya sama saja, kekufuran itu standarnya sama. Hanya pelakunya karena ditanggung oleh jumlah yang berbeda, seolah-olah itu loh. Seolah-olah itu lebih berbobot yang sekarang daripada yang dulu. Kalau dulu itu kita nggak tahu kok gitu. Kenapa? Karena ilmu teknologi tidak sehebat sekarang. Sekarang ini peristiwa di belahan bumi A gitu sudah bisa terlihat oleh kita. Jadi seolah-olah kita ini menanggung beban dunia. Ya salah dewe. Kok mikir sampai sak donya. Ya, makanya kan Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya ketika sudah seperti ini, ya Allah bimbing aku, tuntun aku, bimbing saudara-saudaraku, tuntun saudara-saudaraku. Kenapa? Karena kami pun sering berbuat aniaya pada diri kami dan mereka pun sering aniaya pada diri mereka sendiri. Karena itu mohon hidayah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya kira ini mudah-mudahan kualitas. Ya sama, namanya kufur itu ya sama Pak. Mulai zaman dulu sampai dengan zaman yang akhir, standar kufur, standar kafir, standar ingkar, bobotnya itu sama, tidak ada perubahan. Walau nanti pelakunya memang berbeda jumlah, katakan gitu ya. Nah, biasanya nih perbuatan jahat dilakukan sendiri itu kan beban, tapi nih dilakoni bareng-bareng itu rasanya rada enteng, ngono Pak ya. Ya rasanya rada padha wae bebote. Loh, sampean lho, ya nyakiti istri sampean. Iku nek dhewean, nek kampung dhewean, iku kan wabot sampean. Tapi nek tanggane ku wabe ngono, kan enteng sampean. Ya, sama dengan kebaikan jika dikerjakan dengan bersama terasa enteng. Makanya sholat itu dianjurkan berjamaah supaya gak abot kesane itu. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna tuqa sultanan nasira. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita munajahkan diterima oleh Allah, kita selalu istiqomah dalam wahyunya, dan mari kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepadanya, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.